kepada Bapak Tutor yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Edi Siswanto dengan NIM 859791037. Saya adalah mahasiswa semester 6 program studi S1 PGSD di Universitas Terbuka. Video ini dibuat secara khusus untuk memenuhi tugas praktik pada tugas tutor 2 mata kuliah asesmen dalam pembelajaran di SD dengan tutor Bapak Muhammad Anwar Nurholis MPD. Kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah video tutorial mengenai materi di modul 4, yaitu pengembangan instrumen tes bentuk uraian. Mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Rekan-rekan sekalian, sebagai seorang guru di sekolah dasar, kita sangat sering mengukur tingkat kognitif tingkat tinggi anak-anak adalah tes bentuk uraian atau tes esai. Tes uraian adalah instrumen evaluasi yang menuntut peserta didik untuk menganalisikan dan memformulasikan gagasan-gagasan sendiri ke dalam bentuk jawaban tertulis. Lalu, bagaimana langkah kita sebagai guru untuk membanggakan tes uraian yang valid dan reliable di SD? Secara garis besar, ada 3 tahap untuk yang tertuang di dalam peta konsep pengembangan uraian tes. Tahap pertama adalah perancangan tes. Sebelum menulis soal, kita tidak boleh asal tebak. Guru harus melihat kembali tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi dalam kurikulum. Dari indikator tersebut, kita susun yang namanya kisi-kisi soal. Kisi-kisi ini berfungsi sebagai matrik atau peta jalan agar soal yang kita buat tidak melenceng dari materi yang sudah diajarkan. Tahap kedua adalah penulisan soal dan penyusunan pedoman panskoran. Saat menulis soal uraian, pilihan kalimat yang jelas, komunikatif, tidak ambigu, dan sesuai dengan perkembangan bahasa anak SD. Nah, kelemahan utama dari tes uraian adalah sifatnya yang cenderung subjektif saat dinilai. Untuk menghindari penilaian yang tidak adil atau subjektif, guru wajib hukumnya membuat pedoman panskoran atau republik penilaian bersama saat membuat soal. Sebagai contoh aplikatif, mari kita bedah kasus berikut ini. Misalnya kita memiliki sebuah indikator pembelajaran di kelas tinggi menyebutkan unsur-unsur intrinsik sastra. Berdasarkan indikator tersebut, kita susun butir soal uraian dari cerita permin. Sebutkan unsur-unsur intrinsik sastra. Untuk menilai jawaban siswa, kita tidak boleh hanya mengira-ngira nilainya. Kita buat rubrik analitik yang jelas. Di dalam karya sastra pendek, umumnya terdapat 6 unsur intrik utama, yaitu tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Maka pedoman panskronnya kita buat berjenjang secara objektif.
Jika siswa menjawab 6 unsur dengan benar, kita beri skor maksimal 6. Jika hanya menyebutkan 5 unsur, mendapatkan skor 5. Jika menyebut 4 unsur, mendapatkan skor 4. Dan begitulah seterusnya hingga jiwa siswa menjawab salah semua atau mengosongkan jawaban, maka diberi skor 0. Dengan adanya pedoman bertingkat seperti ini, siapapun yang mengoreksi lembar jawaban siswa, baik kita sendiri maupun guru lain, hasil nilainya akan tetap sama, adil dan subjektif. Objektif. Ketiga atau tahap terakhir adalah analisis dan revisi soal. Setelah tes terlaksanakan, idealnya guru melakukan analisis empiris terhadap kualitas soal tersebut. Ada 2 analisis penting, yaitu analisis tingkat kesukaran dan analisis di pembeda. Daya pembeda ini bertujuan untuk melihat apakah soal yang kita buat mampu membedakan antara kelompok siswa yang berkemampuan tinggi atau kelompok atas dengan siswa yang berkemampuan rendah atau kelompok bawah. Soal yang baik adalah soal yang memiliki nilai daya membedakan di atas 0,40 atau dikategorikan sangat baik, sehingga soal tersebut sangat layak untuk kita simpan di bank soal dan digunakan kembali pada ujian semester berikutnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.